Jadi kalau ditanyakan bagaimana kepastian dan kemanfaatan, kita membaca undang-undang itu kepastian hukum. Kemanfaatan dan keadilan itu ada di dalam penegakan hukum, bukan di dalam undang-undang. Makanya Hans Kelsen dalam positivisme hukum dia mengatakan dia memisahkan hukum dan keadilan. Dia bilang keadilan itu ada pada pembuatan hukum dan terlebih pada penegakan hukum. Karena itu tadi, fakta yang netral tidak bisa menjamin yang menang adalah yang benar dan yang salah adalah yang salah. Law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Karena saudara yang bertanya kan magister ilmu hukum, saudara sudah belajar teori hukum. Di dalam hukum itu ada anomali yang tidak dimiliki oleh disiplin ilmu lainnya. Ini yang harus kita jelaskan kepada publik. Anda kan sudah mempelajari yang namanya antinomi hukum. Antinomi hukum itu dua keadaan yang saling bertentangan tapi tidak boleh saling menegasikan. Antara asas satu dengan asas yang lain terkadang saling bertolak belakang. Tetapi tidak ada hierarki dalam asas hukum. Itulah yang membuat Anda sebagai mahasiswa hukum yang akan menjadi yuris, kami di sini yang adalah orang hukum selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk mampu menjelaskan itu kepada masyarakat. Satu contoh misalnya, seseorang itu kan tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum putusan pengadilan menyatakan dia bersalah, betul kan? Asas presumption of innocent. Jadi kalau ada hakim memutus perkara, jadi kalau ditanyakan bagaimana kepastian dan kemanfaatan, kita membaca undang-undang itu kepastian hukum. Kemanfaatan dan keadilan itu ada di dalam penegakan hukum, bukan di dalam undang-undang. Makanya Hans Kelsen dalam positivisme hukum dia mengatakan dia memisahkan hukum dan keadilan. Dia bilang keadilan itu ada pada pembuatan hukum dan terlebih pada penegakan hukum. Karena itu tadi, fakta yang netral tidak bisa menjamin yang menang adalah yang benar dan yang salah adalah yang salah. Law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Karena saudara yang bertanya kan magister ilmu hukum, saudara sudah belajar teori hukum. Di dalam hukum itu ada anomali yang tidak dimiliki oleh disiplin ilmu lainnya. Ini yang harus kita jelaskan kepada publik. Anda kan sudah mempelajari yang namanya antinomi hukum. Antinomi hukum itu dua keadaan yang saling bertentangan tapi tidak boleh saling menegasikan. Antara asas satu dengan asas yang lain terkadang saling bertolak belakang. Tetapi tidak ada hierarki dalam asas hukum. Itulah yang membuat Anda sebagai mahasiswa hukum yang akan menjadi yuris, kami di sini yang adalah orang hukum selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk mampu menjelaskan itu kepada masyarakat. Satu contoh misalnya, seseorang itu kan tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum putusan pengadilan menyatakan dia bersalah, betul kan? Asas presumption of innocent. Jadi kalau ada hakim memutus perkara,